Dan ketika Olga ini masuk ke rumah sakit, Wak, pemilik stasiun televisi silih berganti pun datang menjenguk. Karena memang dalam sejarah pertelevisian Indonesia, katanya belum pernah ada talent yang dijenguk langsung oleh pemilik stasiun televisi. Hai, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Oke, jadi di hari Selasa ini Nadia akan kembali menceritakan sebuah kisah biografi dari salah satu request terbanyak dari kalian, yaitu komedian legendaris Indonesia almarhum Olga Saputra. Dimana selama hidupnya ini selain dikenal sebagai seorang komedian, Olga dikenal sebagai orang yang sangat dermawan, baik hati oleh keluarga, kerabat dekat, sahabat, dan teman-temannya. Bahkan nih, Wak, ya, salah seorang jurnalis beropini bahwa Olga ini memiliki totalitas dan ketulusan dalam memainkan perannya sebagai pelawak, Wak. Dan Olga pun dikenal selalu menyempatkan diri untuk melayani para fans yang ingin bertemu serta ingin berfoto bareng dengannya, Wak. Tapi walaupun demikian, gak mungkin karir orang tuh mulus-mulus aja kan, Wak. Tidak mungkin juga seorang manusia tidak melakukan kesalahan. Begitu juga dengan Olga. Dimana Olga ini juga sempat dikenal karena menimbulkan beberapa kontroversi, dan kebanyakan dari kontroversinya itu biasanya disebabkan oleh gaya humornya yang terkesan nyablak gitu, Wak, di televisi. Dan untuk di video kali ini aku tidak akan menyebutkan semua film, sinetron, sitkom, acara TV yang memang pernah dilakoni sama Olga karena banyak kali, ya kan. Aku hanya membahas beberapa yang aku anggap sebagai titik balik dari karirnya Olga, ya, Wak, ya. Kalau kalian mau tahu banyak lagi soal acara TV, sinetron, film-filmnya Olga, boleh googling sendiri lah, Wak, banyak. So nggak usah berlama-lama lagi, gimana sih sebenarnya kisah hidup dari Olga Saputra ini? Langsung aja ke ceritanya, check it out. Jadi, Wak, Olga Saputra ini terlahir dengan nama asli Yoga Saputra. Nanti kenapa namanya Olga aku ceritain di tengah, sabar. Dan Olga ini lahir pada tanggal 8 Februari tahun 1983 di Jakarta, Wak. Olga ini adalah anak sulung dari 7 bersaudara dari pasangan Bapak Nur Rahman dan Ibu Nursyida. Dan Olga ini berdarah Padang Jawa, Wak. Nah, semenjak masa sekolah nih, Wak, ya, Olga ini dikenal oleh teman SMP-nya sebagai orang yang sangat supel dalam bergaul. Dia juga tidak memilih-milih dalam pertemanan, dan teman kecilnya pun pernah berkata bahwa Olga ini suka main lompat karet dan juga senang jajan es teh, Wak. Tapi pada masa kecil juga nih, Wak, ya, Olga ini kerap diejek gitu sama kawan-kawannya karena sering bermain sama teman wanita. Tapi walaupun sering diejek, Olga ini nggak pernah marah, nggak pernah baperan, Wak. Justru kalau misalnya diejek nih, dia pasti bakal balik ngejek. Tapi udah itu ketawa-ketawa aja selanjutnya. Nggak pernah marah kayak gimana banget gitu, Wak. Biasa aja. Dan setelah SMP itu, menurut info dari teman dekatnya yaitu Bertrand Antolin, seorang model dan aktor tahun 90-an, Wak. Bertrand mengatakan bahwa Olga ini pernah mengecap pendidikan di STM Tubun. Dia sekarang berganti nama menjadi SMK Kemala Bayangkari 1 di Cipinang, Jakarta Timur, Wak. Dimana pada masa itu nih, Wak, ya, STM ini dikenal sering tawuran. Dan Bertrand pun bercerita pengalaman lucu Olga pada saat ikut tawuran juga, Wak, dengan beberapa teman-teman sekolahnya itu. Dimana pada suatu hari nih, Wak, ya, waktu udah mau tawuran nih, murid-murid STM Tubun itu masuklah ke dalam bus, termasuklah si Olga ini. Entah karena atas dasar solidaritas atau memang dipaksa kawan-kawannya, ikutlah si Olga ini, Wak. Tapi sialnya di tengah jalan, bus yang mereka tumpangi ini ternyata diberhentikan sama polisi. Udah lah kan, seluruh murid yang ada di bus itu langsung digeledah dan digiring ke kantor polisi. Kecuali Olga. Lah kok bisa? Karena nih, Wak, ya, waktu semua murid-murid diturunin, digeledah lah kan tas masing-masing. Waktu tasnya karena nih, Wak, ya, waktu sudah diberhentikan, anak-anak itu diturunkan, digeledah nih tas masing-masing. Di dalam tas-tas murid-murid itu ditemukanlah itu senjata macam-macam kayak cutter, gunting, penggaris besi, macam-macam lah. Tapi nih tiba polisi mengecek tasnya si Olga. Kalian tahu yang ditemukan apa? Cuma penjepit bulu mata sama bedak, Wak. Aduh. Jangan ketawa. Tapi itu pula ditemukan. Ini diceritain sama Bang Bertrand, ya. Dan gara-gara itulah, Wak, Olga nggak dibawa ke kantor polisi. Selamat dia, Wak. Dan menurut kabar berita nih, Wak, ya, sebelum masuk ke dunia entertainment, seperti yang kalian tahu, Olga ini berasal dari keluarga yang memang kurang mampu. Dan Olga pun memang sudah tertarik dengan dunia seni, Wak. Beranggotakan 9 orang dari keluarganya itu. Keluarga Olga ini harus tinggal di sepetak rumah yang berlokasi di Cipinang, dimana rumah itu pun masih menjadi milik neneknya keluarga mereka. Saking sesaknya nih, Wak, ya, Olga dan saudara-saudaranya itu harus tidur seperti tumpukan ikan teri. Ayah mereka kala itu hanya bekerja serabutan, Wak, mulai dari kuli panggul hingga menjadi supir mikrolet. Dan berangkat dari ketidakmampuan ekonomi tersebutlah Olga ini berusaha keras untuk mengangkat derajat keluarganya. Syuting pagi hingga malam rela dilakoni oleh mendiang untuk dapat membahagiakan orang tua serta adik-adiknya, Wak. Nah, sekarang baru nih kita masuk ke awal karir Olga Saputra, ya. Check it out. Jadi, Wak, masuknya Olga dalam dunia entertainment ini berawal dari Olga yang memang pada saat itu tidak memiliki pekerjaan, selalu menyatroni lokasi syuting gitu, Wak, untuk sekedar mendapatkan tanda tangan serta foto bareng idolanya. Dan pada saat itu Olga langsung bermimpi bahwa suatu saat nanti dia akan menjadi sosok yang dimintai foto dan tanda tangan itu.
Dan mimpi Olga itu pun pelan-pelan menjadi kenyataan, Wak. Dimana di suatu ketika nih, pada tahun 2003, Olga yang pada saat itu menjadi tukang setrika kostum para personil Lenong Bocah. Buat kalian yang belum tahu, Lenong Bocah ini adalah sebuah serial komedi tradisional Betawi gitu, Wak, yang ditayangkan di TPI sejak tahun 90-an. Nah, si Olga menjadi tukang setrika itu ditawarilah itu bermain di serial komedi tersebut. Tapi penawaran tersebut hanya berlaku apabila Olga ini mengikuti sesi training di sebuah sanggar bernama Sanggar Ananda atau teater kaula muda terlebih dahulu, Wak, yang tentunya juga membutuhkan biaya ya kan. Nah, pada saat itu Olga berpikir dapat duit dari mana lah ya biar bisa dapat uang untuk bisa mengikuti sesi training di sanggar ini. Akhirnya karena memang Olga ini tidak mau cepat berputus asa, dia pun memutuskan untuk menjual kulkasnya supaya bisa mengikuti latihan di sanggar tersebut, Wak. Dijualnya lah itu kulkas, kan dapat duitnya, barulah dia mendaftar di sanggar tersebut. Nah, veteran Antolin tuh yang tahu kalau sahabatnya ini menjual kulkas untuk bisa masuk sanggar, dia pun langsung mengeluarkan bantuan dengan membelikan Olga kulkas baru, Wak. Dan dengan dana yang cukup tadi, akhirnya Olga pun dapat bergabung nih di dalam Sanggar Ananda dan memulai sesi trainingnya. Dan sembari menjalankan latihannya di sanggar tersebut, Olga pun berkeinginan menjadi seorang asisten bagi seorang pendangdut kondang yang bernama Rita Sugiarto, Wak. Dan kepada Rita, Olga pun langsung mencurahkan isi hatinya agar dia ini bisa diterima sebagai asisten Rita Sugiarto. Tapi permintaan Olga sempat gak digubris tuh sama Bu Rita, karena Rita menganggap kalau Olga ini sama aja lah gitu kayak penggemar-penggemar lainnya yang pengen juga menjadi asisten dirinya. Tapi Olga memang pada dasarnya pantang menyerah, Wak. Dia tetap tuh dipepet terus Bu Rita itu kan, dan juga terus membujuk orang-orang dekatnya Bu Rita supaya ikut membujuk Bu Rita untuk menerima dia sebagai asisten. Sampai akhirnya betul, Wak, hati pendangdut ini pun luluh dan akhirnya Rita Sugiarto pun langsung menghubungi Olga Saputra untuk ikut menemaninya pergi. Dan mulailah itu Olga menjadi asisten Rita Sugiarto. Nah, selama dekat dan menjadi asisten Rita melihat Olga ini sebagai sosok yang sangat tekun. Dia ini juga rajin dan mau membantu kesulitan orang lain. Rita pun pernah mengatakan bahwa dia tidak pernah memerintahkan Olga. Malah Olga sendiri yang secara sukarela langsung membantu Rita tanpa pamrih, Wak. Dan yang hebat nih, Wak, ya, menurut Rita Sugiarto, Olga ini tidak pernah meminta duit. Terserah dikasih berapa, dia pasti akan terima. Dan karena ketulusan dan kebaikan yang diberikan oleh asistennya ini yaitu Olga, Rita pun menganggap Olga bukan hanya sebagai asisten, Wak, tapi menjadi sahabat, keluarga, bahkan saudara. Dan selama setahun itu Olga pun membagi waktunya dengan menemani Rita sebagai asisten Rita dan juga tetap latihan di Sanggar Ananda tadi. Dan setelah sesi training di Sanggar Ananda itu berhasil dilalui oleh Olga, perjuangan Olga pun membuahkan hasil, Wak. Dimana dia ini terpilih menjadi salah satu pemeran tetap di serial komedi Lenong Bocah tersebut. Dan di saat inilah, Wak, Yoga Syaputra memutuskan nama panggungnya menjadi Olga Syaputra. Kenapa? Karena, Wak, Olga pernah menjelaskan bahwa inspirasi menggunakan nama panggung Olga ini datang dari film Olga dan Sepatu Roda yang dibintangi oleh Sarah Sechan. Dan sejak saat itulah rekan-rekannya mulai memanggil Olga dengan nama Olga. Gitu, Wak, jadi asal muasal kenapa Olga ini memilih nama Olga kita. Dan dari sini juga lah, setapak demi setapak karir Olga mulai menanjak. Dia pun mulai tampil di acara-acara televisi dan semakin banyak mempunyai teman artis pastinya. Dan selama aktif di Sanggar Ananda itu, Olga ini juga sempat, Wak, rajin mengikuti casting-casting di sana sini demi mendapatkan beberapa peran-peran kecil. Dan dapat pernah nih, Wak, ya, diceritakan oleh Olga, salah satu peran kecil tersebut adalah dia ini menjadi peran yang diinjak tubuhnya karena sang ratu di dalam film tersebut, bukan kisah nyatanya ya, ece-ecenya sang ratu ini nggak maulah sepatunya kotor gara-gara kena kubangan air. Olga lah itu yang nutupin kubangan itu, dah diinjak badannya. Pernah juga di Waya Olga baru aja nih selesai menjalankan aktivitasnya jam 10 malam udah nyampe rumah. Tiba-tiba dia ditelepon secara mendadak oleh tim dan memintanya untuk datang ke lokasi syuting yang ada di Tangerang. Nah, karena memang Olga ini dikenal sebagai orang yang tidak mengenal lelah dan selalu totalitas dalam pekerjaannya, ya langsunglah dia berangkat itu ke Tangerang kan, ke lokasi syuting. Tapi waktu nyampe di lokasi syuting ternyata nih, cuma kaki Olga aja yang disorot, Wak. Tuh gitu kan bisa pakai kaki kru ya kan. Ini Olga udah jauh-jauh sampai ke Tangerang gitu, Wak. Cuma kakinya aja yang disorot. Tapi walaupun demikian, Olga mengaku tidak pernah berkecil hati karena hal itu. Malah semangatnya kian bertambah. Dan karena perjuangan yang tidak sedikit ini, Olga pun dikenal sebagai orang yang sangat gigih dan tekun, Wak. Dan dikarenakan kegigihan dan ketekunannya inilah, pada tahun 2004, Olga ditawari untuk bermain dalam Lenong Bocah versi filmnya yang berjudul Tina Toon dan Lenong Bocah The Movie. Dan peran Olga di film ini dinilai cukup menonjol dalam Lenong Bocah, baik di layar kaca maupun di layar lebar, Wak. Karena memang mendapatkan review yang bagus, di tahun yang sama Olga pun ditawari peran dalam sebuah sinetron yang berjudul Kawin Gantung, Wak, di SCTV
di SCTV tahun 2004. Dan kemudian juga dia ini diberi tawaran sebagai presenter di acara reality show bernama Ngidam di SCTV juga bersama Jeremy Thomas, bukan Jeremy Teti. Dan kehadiran mereka ini cukup mendapatkan sambutan yang positif dari penonton-penonton setianya SCTV. Wah. Mulai dari sini nih, jadwal syuting Olga semakin bertambah dan membuatnya tidak bisa lagi menemani Rita seperti dahulu sebagai asisten. Wah. Tapi walaupun demikian, Bu Rita pernah berkata bahwa Olga tidak pernah lupa padanya. Malah nih Wak ya, Olga kerap menawarkan Rita untuk mengisi acara-acara yang memang Olga pandu. Dan seiring berjalannya waktu, kesibukan Olga ini pun kian padat. Wah. Dimana pada tahun 2005 Olga ini bergabung dalam sebuah acara variety show bernama Extravaganza ABG. Dan di acara inilah Olga baru bertemu dengan Raffi Ahmad, Nia Ramadhani, Laudya Chintya Bella, almarhum Cecep Reza, Asya Syara, Sheila Mercia, Fitri Tropika, dan Junior Lim. Dan selain bergabung dalam Extravaganza ABG itu, Olga juga berperan di sebuah sinetron yang berjudul Si Yoyo. Dan 2 tahun kemudian pada tahun 2007 Wak, nama Olga semakin melejit nih dikala dia ini terpilih menjadi presenter di acara variety show Ceriwis yang waktu itu lagi happening kali tuh bersama Indy Barens dan Indra Bekti. Dan di program ini Olga bertugas untuk membacakan profil bintang tamu. Wak. Pada saat-saat awal di Ceriwis ini Wak, penampilan Olga memang sempat dianggap kurang klik lah gitu sama Indy dan Indra. Tapi Olga merasa cukup menikmati penampilannya. Dan Olga juga sempat menjelaskan bahwa dia ini memang udah sering nih ketemu sama Indy dan Indra. Tetapi baru kali itulah mereka tampil bersama. Olga pun tidak mengalami kesulitan Wak untuk bisa beradaptasi dengan Indy dan Indra. Bahkan Indy dan Indra pun banyak memberikan masukan nih kepada Olga. Dan ternyata akibat komunikasi yang baik ini, kehadiran Olga pun cukup mendongkrak program tersebut. Dan setahun kemudian Wak, yaitu tahun 2008, ketenaran Olga pun betul-betul semakin tidak bisa terbendung. Bahkan ya Wak, dapat dikatakan kalau di tahun 2008 inilah tahun dimana Olga ini menjadi orang paling sibuk kali di dunia hiburan. Gimana enggak Wak? Karena pada tahun ini si Olga terpilih menjadi pemandu acara dahsyat di RCTI bersama Raffi Ahmad dan Luna Maya. Dan kehadiran Olga dalam program yang berdurasi 120 menit itu dinilai dapat menghibur penonton. Ini aku mau reverse saja secara garis besar nih, konsep dalam acara dahsyat ini adalah penonton dapat menyaksikan para penyanyi papan atas dan juga nanti dihiburlah itu oleh candaan Olga, Raffi, dan Luna. Dan Olga dikabarkan aktif di program ini sampai tahun 2014 Wah, dari 2008. Selain itu di 2008 ini juga Olga bergabung di acara Opera Van Java di Trans 7 bersama Sule, Andre, Aji, Sparto, dan lain-lain. Dan Olga dikabarkan aktif di OVJ ini sampai tahun 2010-an. Selain itu juga ya di 2008 ini Olga bergabung di acara Saatnya Kita Sahur yang kemudian berganti nama lagi menjadi Waktunya Kita Sahur di tahun 2012, terus ganti lagi Yuk Kita Sahur di tahun 2013, dan di 2014 langsung ganti Yuk Keep Smile di Trans TV bersama Adul, Komeng, Denny Cagur, dan beberapa pemain lainnya. Dan Olga dikabarkan aktif di program ini sampai tahun 2014. Selain itu juga di tahun yang sama Olga mulai berperan dalam 6 film layar lebar, dimana di semua film ini Olga berperan sebagai pemeran pembantu. Bisa kalian bayangin kan betapa padatnya kegiatan Olga di tahun 2008 itu. Extravaganza, OVJ, dahsyat. Itulah kenapa kalian di mana-mana bisa nengok muka Olga. Dan di tengah puncak karirnya ini Olga yang memang dikenal kerja keras, tidak pernah puas atas pencapaiannya, dan sampai akhirnya di tahun 2009 sembari menyambangi segala jadwal yang memang sudah disebutkan sebelumnya tadi, Olga juga menyanggupi tawaran menjadi pembawa acara bernama Online yang tayang di Trans TV bersama Jengkelin dan Ayu Dewi. Tetapi juga Wak ya, di tahun yang sama Olga sempat mendapatkan teguran keras dari KPI ketika Olga ini sedang membawakan acara dahsyat, katanya hari Jumat tanggal 1 Mei tahun 2009, di mana Olga yang memang pada dasarnya dia ini latah Wak, keceplosan lah itu mengucapkan kata alat kelamin pria. Pada saat ini selesai menyaksikan aksinya Limbat, mentalis yang pada saat itu memang namanya lagi meroket kali lah itu Wak, di tayangan The Master. Itulah dikabarkan merupakan teguran KPI pertama untuk Olga Wak. Namanya pula latah ya kan, mana live lah gitu, nggak sengaja pasti Olga pada saat itu. Ya ampun. Dan di saat yang bersamaan juga nih Wak ya, Olga pun memulai usaha lain nih di luar urusan keartisan, dimana Olga ini mulai berbisnis dengan membuka 2 restoran Jepang yang disebut Takigawa di Karawaci dan di daerah Kemang Wak. Dan restoran yang berada di daerah Kemang ini dibuka oleh Olga bersama 3 temannya, yaitu Cut Meme, Erik Chandra, sama Debbie Sahartian Wak. Tidak puas juga dengan hanya menjadi presenter, bintang film, dan pemilik bisnis saja, Olga pun sempat mencoba peruntungannya di bidang tarik suara, dimana pada saat itu Olga sempat merilis single yang berjudul
berjudul Hancur Hatiku. Ya sepanjang lagu itu cuma kata-kata itu aja tuh. Pada tahun 2009 dan kemudian single berikutnya yang berjudul Jangan Ganggu Aku Lagi pada tahun 2010 Wak. Dan kedua lagu yang dibawakan oleh Olga ini merupakan ciptaan Charlie ST12 dengan label Naga Suara. Dan di tahun yang sama juga Wak, kembali Olga mendapatkan sedikit kontroversi, di mana pada tahun 2010 ini Olga sempat membuat marah personil band 5 Minutes dalam acara dahsyat tanggal 30 Juni tahun 2010 Wak. Kenapa? Karena memang gurauannya yang dinilai sedikit berlebihan. Karena pada saat itu dikabarkan kalau Olga ini tampak merendahkan nama 5 Minutes sehingga 5 Minutes ini merasa dipermalukan. Walaupun aku yakin itu bukanlah maksud Olga untuk menyakiti personil 5 Minutes, tapi mungkin gegara terlalu nyablak gitu lah Wak, terlalu spontan lah gitu kan. Keluarlah itu kata-kata yang dianggap mempermalukan personil 5 Minutes. Tapi walaupun demikian, setelah itu Olga dan 5 Minutes ini pun sempat mengadakan pertemuan dan Olga pun langsung meminta maaf Wak atas candaannya yang dianggap menyinggung itu. Tapi walaupun beberapa kontroversi sempat menghantam Olga, kerja keras, ketekunan, kegigihan yang memang dilakukan olehnya ini juga membawanya pada satu titik realisasi di mana dia ini dapat memenangkan beberapa penghargaan, termasuk sebagai presenter favorit dan pelawak favorit dalam Panasonic Awards tahun 2009 dan dilanjutkan Panasonic Global Awards di tahun 2010. 2 tahun berturut-turut Wah dapat penghargaan dalam waktu 2 tahun tadi, yang kemudian diikuti oleh berbagai macam lagi penghargaan lainnya di sepanjang karirnya Olga Syaputra. Dan penghargaan yang didapatkan ini semakin memumpanya untuk terus berkarya dan bekerja keras Wah. Dimana pada tahun 2011 Wah, akan memang jadwal ini belum juga penuh tuh Olga bersama Raffi Ahmad, Jessica Iskandar, Opi Kumis dan lain-lain merintis sebuah acara yang dikenal sebagai Facebookers yang tayang di Antv. Antv. Dan memang konsep dalam acara ini adalah sketsa realita yang dibumbui oleh guyonan segar para pemain-pemainnya. Kayak pantun jenaka, guyonan gombal, kayak gitulah. Dan acara ini memang ditargetkan menjadi acara unggulan selama menunggu berbuka puasa Wah. Dan pada acara ini juga Wah, salah satu kontroversi candaan dari Olga Saputra terjadi kembali. Dimana candaan ini berasal dari candaan Olga terhadap mendiang Julia Perez. Yang pada saat itu Julia Perez ini sedang menyapa lah dengan menggunakan Assalamualaikum gitu kan. Terus dibalas dengan Olga Wah dengan mengatakan jangan pakai Assalamualaikum, kayak pengemis aja gitu katanya. Dan langsung dari situ Wah, langsung Komisi Penyiaran Indonesia pun langsung mempertimbangkan bahwa hal ini dapat menyinggung umat Islam. Dan karena hal itu jugalah KPI meminta agar Facebooker ini tidak ditayangkan dahulu. Sampai akhirnya Facebooker ini kembali ditayangkan lagi dengan format secara tidak langsung atau nggak live seperti biasanya, dimana direkam terlebih dahulu supaya nanti kalau ada kata-kata atau kalimat yang mungkin dapat menyinggung perasaan orang, bagian tersebut dapat diedit atau dihapus lagi tua. Dan Olga juga mengaku pada saat itu dia tidak ada niat sama sekali untuk bisa menyinggung hati siapapun, karena balik lagi Wak, karena kespontannya itu kita pun juga kadang suka spontan ngomong tanpa memang dipikir dulu gitu baru sadar salah ngomong gitu kan. Mungkin hal ini juga lah yang dialami oleh Olga pada saat itu. Dan bisa dikatakan di tahun ini Olga mendapatkan beberapa teguran lagi Wak. Dimana pada saat itu Olga kembali mendapatkan teguran kedua dari KPI karena candaannya dianggap tidak pas pada saat dia ini menjadi bintang tamu di acara Dekade yang ditayangkan secara langsung di Trans TV dan Trans 7. Dimana di acara tersebut si Olga ini berperan lawak menjadi suster ngesot. Di dalam dialognya itu di saat dia ini ditanya kenapa kamu mati atau kenapa kamu jadi suster ngesot gitu kan, Olga dengan spontan menjawab sepele, diperkosa super angkot katanya. Dan balik lagi ucapan Olga ini lantas langsung mendapatkan kritikan pedas dari publik khususnya korban pemerkosaan. Dan berdasarkan laporan yang sudah dilayangkan, KPI pun langsung menindaki hal ini dengan cara mereka langsung mengumpulkan seluruh stasiun TV yang memang bekerja atau yang biasanya menggunakan Olga, dan KPI meminta mereka ini harus secara tegas mempunyai peraturan yang setidaknya dapat mengurangi gesekan-gesekan sensitif seperti candaan yang memang telah dilontarkan oleh Olga Saputra. Dan di tengah-tengah teguran yang memang ditujukan kepadanya, di tahun yang sama juga Olga ini mulai merambah ke bisnis lain di mana Olga ini berhasil membebaskan tanah yang terletak persis di depan rumahnya. Dan disebut-sebut Olga harus mengeluarkan dana sebesar 5 miliar untuk bisa melakukan pembebasan tanah tersebut. Dan di atas tanah tersebut Olga membangun kos-kosan mewah yang lengkap dengan kolam renang dan pengelolaannya diserahkan kepada ibundanya yaitu Ibu Nursyida. Dan selain memulai bisnis kos-kosan itu, Olga pun dikabarkan mengembangkan bisnisnya dengan membuka sebuah butik yang bernama Rumah Olga Syaputra yang berlokasi di ITC Kuningan, Jakarta Selatan, yang kemudian butik ini dikelola oleh adik perempuannya
temannya yang bernama Reni Nurman. Dan selain mencukupi kebutuhan keluarganya dari penghasilan yang memang dia dapatkan, Olga juga terus menyisihkan rezekinya ini untuk orang lain. Dimana setiap bulan Olga ini selalu dikenal suka menyisihkan hartanya untuk dibagikan kepada anak-anak yatim. Dan di tengah kesibukan yang dimiliki oleh Olga bersama Raffi Ahmad, Wendy Cagur, Denny Cagur, Narji, Adul, dan beberapa pemain papan atas lainnya langsung bergabung melanjutkan acara Yuk Kita Sahur tadi. Dan acara ini dimulai pada tanggal 11 Juli sampai 8 Agustus tahun 2013, Wak. Dan sama lagi, acara ini juga dikabarkan kembali mendapatkan teguran dari KPI karena banyaknya adegan yang dinilai masyarakat tidak mendidik, tidak bermutu, bahkan juga merendahkan nama orang lain. Tetapi tidak sedikit juga nih yang mendukung acara tersebut dengan memberikan penilaian bahwa acara itu sangat menghibur di waktu sahur. Karena memang kan penilaian orang beda-beda ya, Wak ya. Selera orang juga beda-beda. Dan pada acara ini juga lah, Olga melalui candaannya kembali membuat dirinya harus terjerat ke jalur hukum. Dimana pada saat acara ini berlangsung pada tanggal 23 Mei tahun 2013, Olga diduga telah melakukan penghinaan dan pelecehan terhadap Dr. Feby yang ditayangkan secara langsung di Antv. Pada saat itu dikatakan Olga ini melontarkan candaan kepada Dr. Feby dengan menyebutnya sebagai perusak rumah tangga orang. Padahal tuh memang lagi sketsa ya, Wak ya. Tapi Dr. Feby-nya nggak terima. Dan Dr. Feby yang merasa tersinggung dengan candaan Olga ini pun langsung mengadukan Olga ke kantor polisi. Polisi pun juga sempat menetapkan Olga sebagai tersangka setelah penyidik memeriksa saksi-saksi, Wak. Jadi memang hampir dari semua kontroversi yang aku sebutkan tadi itu berasal dari candaan-candaannya Olga, yang aku sangat yakin sekali bukan maksud Olga untuk menyakiti hati siapapun. Karena memang balik lagi namanya juga spontanitas kan, Wak. Apalagi itu live. Namanya juga manusia kan, pasti ada kesalahan. Begitu juga dengan Olga. Dan memang terlepas dari segala teguran dan kasus kontroversi yang memang sempat ditimbulkan oleh Olga Syaputra, karena memang kesuksesan dan ketenaran yang memang dia miliki, Olga tetap saja menjadi rebutan stasiun televisi, Wak. Karena memang penyebabnya tentu saja karena Olga adalah sosok yang bisa membuat rating program TV meroket. Gaya bicaranya yang spontan, ceplas-ceplos, serta ketidakbisaan si Olga ini melafalkan alfabet secara urut gitu, dan berbahasa Inggris juga malah menjadi daya tarik tersendiri nih. Dan karena memang ketenaran Olga yang dapat membuat rating TV meroket, Wak, Olga pun pasti mempunyai honor yang sangat tinggi. Dan sebenarnya juga tidak ada informasi yang dapat mengabarkan secara pasti berapa total honornya Olga per episode atau per segmen. Tetapi menurut beberapa sumber, honornya Olga ini dipercaya sangat mahal. Dan salah satu fakta tentang Olga adalah meskipun dia ini mendapatkan honor selangit, Olga ini tidak bisa dikontrak eksklusif di satu stasiun televisi saja. Itu adalah memang komitmennya Olga, Wak. Dimana komitmen Olga di stasiun televisi adalah asal jam tayang tidak head to head atau tidak bentrok dengan jam yang sama. Jadi Olga memang bebas tuh mengambil rezeki di stasiun televisi lain. Jadi nggak heran kan apabila memang di saat itu Olga terlihat terus berpindah dari satu stasiun TV ke stasiun TV lainnya. Buka SCTV Olga, buka RCTI Olga, Trans Olga, Antv Olga. Ya gara-gara itu, karena memang Olga ini tidak mau berkomitmen hanya di satu stasiun televisi saja, Wak. Dan fakta lainnya adalah dikarenakan penuhnya jadwalnya Olga Syaputra, Wak, Olga sering datang last minute untuk jadwal syuting selanjutnya. Semua produser di stasiun televisi nasional yang pernah memakai Olga sebagai talent tahu betul akan hal ini. Dan mereka pun jarang berharap nih punya waktu untuk duduk 1 jam aja sama Olga sebelum live atau taping tuh untuk bisa briefing semua kru. Karena FYI aja nih, Wak ya, dalam sebuah produksi atau sebelum live atau taping, produser pasti akan mengumpulkan semua kru dan talent untuk melakukan briefing. Dan memang tujuan briefing ini adalah untuk memaparkan kembali rundown yang sudah dibuat oleh tim kreatif. Dan produser akan membacakan urutan rundown nih dari segmen 1 sampai segmen akhir. Dan dengan begitu talent bisa ngerti nih kapan masuk ke set, kapan keluar dari set gitu. Dan dalam briefing semua saling berkoordinasi. Gak cuma kreatif aja dibahas, teknis pun dibahas sampai tuntas dan detail oleh produser tadi. Nah tapi nih jangan harap Olga juga ikut dalam briefing itu. Tapi pasti dulunya pernah lah si Olga ini melakukan briefing kan. Tapi berjalannya waktu, saking padatnya kali jadwal dia nih udah mulai jarang dia briefing, bahkan gak ada sama sekali. Briefing ke Olga itu selalu last minute, Wak. Barangkali memang karena Olga ini selalu tampil spontan. Jadi produser via tim kreatif pun cukup memberitahu Olga berperan sebagai apa dan masuk di segmen berapa. Nah sisanya Olga akan melakukan spontanitas sendiri. Dan kebiasaan spontan itulah yang membuat ucapan-ucapan Olga ini kadang sulit dikendalikan dan kerap mendapatkan teguran KPI, Wak. Dan sayangnya pada bulan Agustus tahun 2013 Olga dikabarkan jatuh sakit sebelum program Yuk Kita Sahur selesai, Wak. Dia dilarikan oleh sang adik yang bernama Billy Syaputra dan keluarganya ke rumah sakit Medistra di Jakarta Selatan. Dan diketahui pada saat itu Olga ini mengalami demam tinggi kali gitu.
Dan pada bulan November tahun 2013-nya, Olga pun dikabarkan menemukan benjolan di lehernya. Dia pun mulai mencoba penyembuhan lewat pengobatan alternatif. Dan selama dikabarkan sakit ini, banyak orang yang berspekulasi atas penyakitnya ini, wah. Ada yang bilang kalau Olga ini menderita kanker, hingga dugaan mengalami guna-guna. Tapi semua spekulasi ini langsung ditepis oleh keluarga Olga dengan berkata bahwa Olga hanya sakit biasa aja. Dan saat Olga dirawat, Billy adiknya ini mulai tampil, wah, menggantikan kakaknya yang terpaksa tidak hadir dalam beberapa program televisi. Dan kepada Billy, Olga juga sempat berpesan, jika kamu mau masuk ke dunia entertainment, maka kamu harus kuat jadi artis, harus cerdas dan pintar dalam berakting, intelektual, nyaman serta enjoy dalam bekerja. Dan setelah kondisi Olga ini mulai membaik, Olga pun kembali beraktivitas lagi, wah. Beberapa kali tampil di layar kaca lagi. Memang sempat, wah, pada saat tampil di beberapa layar kaca, Olga sempat terlihat menutupi benjolan tersebut dengan sapu tangan yang dililitkan di lehernya, wah. Dan pada tanggal 24 April tahun 2014, saat Olga ini sedang syuting, Olga merasakan kondisi tubuhnya kembali tidak enak. Dia pun memutuskan untuk beristirahat. Dan di kediamannya, Olga langsung panas tinggi lagi, wah, disertai muntah-muntah. Keluarga Olga pun langsung berembuk melihat kondisinya Olga ini, dan Billy berinisiatif untuk membawa kakaknya ke rumah sakit Pondok Indah. Dan setibanya di rumah sakit, Olga pun langsung dimasukkan ke unit gawat darurat. Dan pada saat pemeriksaan inilah, wah, Olga didiagnosis mempunyai penyakit meningitis atau radang selaput otak. Dan di sana juga kondisi Olga sempat dikabarkan membaik. Dari UGD ini, wah, Olga pun langsung dipindahkan ke perawatan biasa. Dan selama melakukan usaha penyembuhan ini, wah, dikabarkan Olga telah mencoba pengobatan sampai ke Jerman. Meskipun tidak ada kabar tentang tanggal pastinya kapan Olga ini berangkat ke Jermannya, tapi katanya memang dia ini sempat berobat sampai ke Jerman tuh, ha? Dan memasuki hari ke-7 setelah dirawat itu, kondisi Olga pun kembali menurun. Dan ketika Olga ini masuk ke rumah sakit, wah, pemilik stasiun televisi silih berganti pun datang menjenguk. Karena memang dalam sejarah pertelevisian Indonesia, katanya belum pernah ada talent yang dijenguk langsung oleh pemilik stasiun televisi. Biasanya paling produser, sutradara, atau atasannya langsung lah gitu. Ini enggak, pemilik perusahaan itu, pemilik stasiun televisi yang datang ngejenguk. Dan kalaupun memang ada, paling bisa dihitung pakai jari lah gitu. Padahal ya kalau bisa kita tahu, banyak kan talent di Indonesia yang pernah sakit, bahkan ada yang parah meninggal gitu, ha. Salah satu pemilik stasiun televisi bahkan bersedia membayarkan seluruh biaya pengobatan, apapun itu, sampai betul-betul Olga ini sembuh gitu, ha. Yang lain juga nggak mau kalah, bukan cuma membayarkan seluruh biaya rumah sakit aja, tetapi dokter yang memeriksa Olga ini dipilih dari dokter kepresidenan, alias salah satu dokter di istana, wak, biar kalian tahu. Sampai pada akhirnya pada tanggal 3 Mei tahun 2014, keluarga besar Olga pun memutuskan bahwa Olga ini harus dirujuk ke Singapura guna melakukan perawatan intensif dan agar Olga ini dapat betul-betul istirahat. Karena kalau dirawat di Indonesia, wak, kawan-kawan si Olga ini saking banyaknya, terus datang nih ingin menjenguk Olga. Dan Olga ini pula orangnya nggak bisa nolak gitu loh kehadiran kawan-kawannya, jadi kayak kurang lagi tuh waktu istirahatnya si Olga. Dan setelah menjalani pengobatan selama hampir 10 bulan, wah, pada tanggal 27 Maret tahun 2015, Olga Saputra dikabarkan telah meninggal dunia di Mount Elizabeth Hospital di Singapura. Jenazah Olga pun dijadwalkan akan diterbangkan kembali ke tanah air pada Sabtu tanggal 28 Maret tahun 2015. Jenazah Olga pun tiba di rumah duka pukul 10 pagi, dan lautan pelayat yang datang membanjiri sekitar rumah duka pun membuat petugas pembawa peti jenazah sulit bergerak karena saking banyaknya orang yang berduka atas kepulangannya Olga Saputra. Aku jadi ingat sih, karena memang dari dulu buka TV itu Olga terus Al-Fatihah. Oke. Dan setelah tiba di rumah duka, jenazah Olga pun langsung dimandikan dan kemudian disolatkan di masjid di samping rumahnya, wak. Ribuan pelayat berkumpul untuk bisa mengantarkan Olga ke tempat peristirahatan terakhirnya di TPU Malaka, Jakarta Timur. Zikir pun bergema saat jenazah dimasukkan ke liang lahat. Sampai berbulan-bulan setelahnya, makamnya Olga ini tidak pernah sepi disambangi oleh penggemar maupun rekan sesama selebritis. Bahkan ya, pengurus makam dikabarkan sampai kewalahan. Mereka semua mendoakan Olga yang memang dikenal sebagai sosok membumi. Tak hanya ke makam aja, penggemar dan kawan-kawan sesama selebritisnya ini pun juga berdatangan ke rumah Olga untuk mengikuti pengajian, wah. Dan usai acara 40 hari kepergian Olga, pihak keluarga mengatakan akan mendirikan sebuah masjid di atas tanah seluas 1 hektar.
Dan rencana pembangunan ini adalah permintaan Olga yang disampaikannya sewaktu dia ini masih dirawat. Dan Olga juga sempat berkata kepada ayahnya bahwa setelah kepergiannya nanti, supaya hartanya ini diwakafkan untuk membangun masjid atau musola. Dan pada tahun 2017, ayahnya Olga akhirnya dapat memenuhi permintaan anak sulungnya tersebut dengan mulai membangun musola yang diberi nama Birrul Walidain Olga Syaputra di tengah pemukiman warga di Swadaya Raya, Duren Sawit, Jakarta Timur. Oke Wak, jadi itu tadi kisah hidup Olga Syaputra yang bisa aku sampaikan kepada kalian. Yang jelas terlepas dari segala kontroversi yang memang ditujukan kepada almarhum Olga Syaputra, pasti banyak sekali pelajaran yang bisa kita ambil dari mempelajari sepak terjang kehidupannya kan Wak. Yang jelas yang paling stay di otak aku nih adalah betapa pekerja kerasnya seorang Olga Syaputra, betapa gigih, tekun, tulus, terus mau belajar. Dan yang paling penting adalah betapa kita diingatkan untuk terus selalu bersyukur atas apa yang memang telah kita dapatkan, dan dalam kondisi apapun kita ini harus selalu ingat untuk berbagi dengan sesama ya Wak. Dan semoga kisah almarhum Olga yang aku sampaikan ini dapat menjadi motivasi bagi kita semua untuk bisa memberikan versi terbaik diri kita untuk keluarga, sahabat, pekerjaan, agama, dan kehidupan kita Wak ya. Dan di video kali ini juga aku mohon untuk kirimkan doa at least Al-Fatihah kepada almarhum Olga Syaputra, karena mau sampai kapanpun aku yakin sekali sosok Olga Syaputra ini pasti selalu melekat di hati kalian kan. Sama Wak. Al-Fatihah. Oke Wak, jadi sekian dulu videonya. Terima kasih yang sudah menonton. Kalau kalian suka video ini, klik like-nya. Jangan lupa komen di bawah untuk ide dan saran-saran untuk video selanjutnya. Jangan lupa nyalain notifikasinya supaya kalian tahu kalau aku upload video baru. And as always, jangan lupa untuk klik tombol subscribe supaya kalian sama-sama tahu informasi menarik dan menegangkan dari channel aku. See you next video Wak. Bye.